Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, langsung saja. Hari ini kita akan belajar IPA. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam tumbuhan. Ada dibedakan menjadi dua, yaitu tidak berpembuluh dan juga tumbuhan berpembuluh, di mana tumbuhan berpembuluh ada yang tumbuhan berbiji atau yang disebut dengan spermatopita, yang terbagi menjadi dua, yaitu terbuka atau gymnospermae dan juga tertutup atau angiospermae. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi batang, daun, dan juga bunga pada tumbuhan berbiji atau yang disebut dengan spermatopita. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang struktur dan fungsi akar. Nah, akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan bentuknya meruncing. Nah, yang kita akan membahas tentang fungsi akar. Nah, akar pada tumbuhan itu memiliki banyak fungsi. Yang pertama, fungsi dari akar yaitu mampu menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Kemudian, menyerap air dan mineral di dalam tanah atau medium pada tumbuhnya. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu pada tanaman singkong, kemudian tanaman bengkuang dan juga sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu menyerap oksigen atau untuk bernafas, itu pada tumbuhan bakau. Nah, anak-anak pada gambar itu dapat melihat bagaimana akar itu berfungsi sebagai cadang atau menyimpan cadangan makanan. Itu dapat dilihat pada tanaman singkong. Kemudian menyerap oksigen untuk bernafas. Itu contohnya pada tumbuhan bakau yang biasanya itu berada di tepi pantai. Nah, batang itu anak-anak juga bisa mengalami modifikasi sebagai tempat cadangan, menyimpan cadangan makanan. Misalnya itu pada tebu, kentang, dan juga kunyit. Nah, itu batangnya itu sebagai tempat untuk termodifikasi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada batang tumbuhan. Nah, batang itu pada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau yang disebut dengan internodus, dan masing-masingnya itu dibatasi oleh buku-buku atau yang disebut dengan nodus. Nah, apa Bu nodus itu? Nodus jadi merupakan tempat melekatnya daun dan juga tunas. Nah, fungsi dari batang itu yang pertama yaitu mampu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian sebagai jalan pengangkutan air dan juga mineral pada akar, dari akar menuju ke daun. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun menuju ke seluruh tubuh pada anggota seperti akar dan juga daun. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari anggota tumbuhan yang lain yaitu pada daun. Nah, daun mempunyai banyak sekali manfaat. Nah, daun itu merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya itu berbentuk tipis dan juga lebar. Itu banyak mengandung klorofil atau zat warna hijau yang biasanya digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, fungsi dari daun yang pertama yaitu untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2. Nah, di mana karbon dioksida
tersebut itu digunakan sebagai sumber bahan baku dalam proses fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu mengatur penguapan air atau disebut dengan transpirasi. Kemudian daun digunakan sebagai proses respirasi atau pernafasan pada tumbuhan. Nah, anggota dari tumbuhan yang lain yaitu ada bunga. Nah, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi bunga. Nah, bunga anak-anak pada tumbuhan itu merupakan alat reproduksi generatif. Nah, bunga itu memiliki warna yang mencolok untuk menarik serangga atau hewan lain agar dapat membantu dalam proses penyerbukan. Nah, pada bunga itu ada yang disebut dengan perhiasan bunga dan ada yang digunakan untuk reproduksi bunga. Nah, kalau yang disebut dengan perhiasan bunga itu ada tangkai, kemudian ada kelopak dan juga ada mahkota. Sedangkan untuk reproduksi bunga itu ada benang sari dan juga putik. Di mana benang sari merupakan organ reproduksi jantan, sedangkan putik adalah organ reproduksi betina pada bunga. Nah, pada slide ini anak-anak bisa melihat bagian-bagian dari bunga. Ada benang sari, kemudian ada kepala putik, ada tangkai putik, kemudian ada mahkota, kemudian ada kelopak dan juga tangkai. Nah, bunga yang memiliki alat reproduksinya itu dalam satu bunga itu ada benang sari dan juga putik, itu disebut dengan bunga sempurna. Sedangkan bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja, benang sari atau putik, itu disebut sebagai bunga tidak sempurna. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi buah dan juga biji. Nah, pada putik itu terdapat 3 bagian. Ada kepala putik yang disebut dengan stigma, kemudian ada tangkai putik yang disebut dengan stilus dan juga bakal buah atau ovarium. Nah, di dalam bakal buah atau ovarium itu terdapat bakal biji, di mana bakal buah itu akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Sekian pembelajaran IPA hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.